Halo semuanya, apa kabar? Gimana? Saya harap semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya masih antusias. Sekalipun mungkin beberapa mulai bosan, mulai kangen sama kampus, mulai kangen sama prodi, mulai kangen sama teman-teman seangkatan ya. Nah, hari ini prodi sengaja menyapa kalian dengan tema konsentrasi atau peminatan. Yang ini menjadi salah satu keunggulan di kurikulum prodi kita, prodi Sastra Inggris UNY, di mana kita menawarkan 3 paket konsentrasi pada mahasiswa mulai semester 5, yaitu sastra atau literature, linguistics, yang terakhir adalah terjemahan atau translation. Nah, masing-masing konsentrasi ini dikemas sedemikian rupa dengan unik untuk memberikan kompetensi pada mahasiswa yang unggul, baik melalui perkuliahan teori maupun praktek, yang setiap mata kuliahnya itu disusun sedemikian rupa untuk memberikan kompetensi atau capaian pembelajaran yang membekali mahasiswa saat lulus nanti sesuai dengan bidangnya. Nah, ada 19 SKS untuk masing-masing konsentrasi yang diajar oleh dosen-dosen yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Nah, kalian harus mulai berpikir bagaimana caranya. Satu, tentu pertimbangkan nilainya, pertimbangkan kemampuan akademiknya. Kalian unggul di mana, lebih kuat di mana. Ya kan sudah mendapat mata kuliah pengantar di konsentrasi ini. Yang kedua, tentu lihat minatnya, hobinya apa, lebih suka apa, pengen jadi apa, ya. Nah, 2 hal ini dipertimbangkan, dan jika masih bingung bisa konsultasi dengan dosen PA-nya, ya. Nah, setelah ini kalian akan mendapat paparan dari masing-masing dosen yang mewakili konsentrasi. Nah, setelah itu kalian boleh mengisi Google Form yang akan menjadi dasar prodi dalam menentukan siapa masuk di mana. Ya, tentu didasarkan pada nilai, minat, yang terakhir adalah kuota. Ya, nanti di bawah ada kolom komentar. Kalian boleh bertanya secara langsung dan kami akan meresponnya. Kalau ada komentar juga boleh. Itu ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu. Semangat ya. Literature is the expressions of feelings of deprivation, a recourse against a sense of something missing. But the contrary is also true. Language is what makes us human. It is a recourse against the meaningless noise and silence of nature and history. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan paket pilihan konsentrasi sastra di program studi sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama-tama, mari kita pahami kenapa kita harus belajar sastra. There are 4 reasons why literature is so important. First, literature helps expand horizons. An important aspect of literature lies in how it can help expand the horizon of its readers. It gives its readers an inside look into how cultures from other parts of the world differ from their own, and how customs from other countries help shape their citizen view in the world. Second, literature gives a look into the past, present, and future. Literature provides a window into the past, allowing readers to see how their ancestors and others dealt with day-to-day life. Readers can see where their own people came from and how the country they live in became what it is today. Literature can also let its reader look back at the mistakes made by their predecessors and hopefully avoid those same mistakes. The third one, literature gives a view into the human condition. Literature helps readers to understand the human condition and what makes them who they are, whether talking about love, war, or other important themes throughout the life. Literatures help build critical thinking skills. Readers can learn more about symbolism within the pages of a book, and it helps them develop the ability to find the hidden meanings within everyday life. Bahan kajian di konsentrasi sastra Prodi Sastra Inggris antara lain karya sastra berbagai genre mulai dari drama, poetry, and prose
dan juga bentuk-bentuk transformasi dari genre tersebut, dan kajian teori dan kritik sastra. Terdapat 19 SKS mata kuliah paket pilihan konsentrasi sastra. Yang pertama, Literary Criticism, 2 SKS teori di semester 5, Prose Analysis, 2 SKS teori di semester 5, European Drama and Theatre, 2 SKS teori di semester 5, British Poetry Analysis, 2 SKS teori di semester 5, Critical Prose Analysis, 2 SKS teori di semester 6, American Drama and Theatre, 2 SKS teori di semester 6, American Australian Poetry Analysis, 2 SKS teori di semester 6, Literary Research Methodology, 3 SKS teori di semester 5, dan Research Proposals and Seminar on Literatures, 2 SKS praktek di semester 6. Berikut adalah 3 contoh judul skripsi mahasiswa di konsentrasi sastra. Yang pertama, The Interdependence Between Human and Nature in Craighead Jane George's My Side of the Mountain. Yang kedua, The Traumatic Experience as the Hindrance of Charlie's Personality Development in Stephen Chbosky The Perks of Being a Wallflower, a Psychosocial Analysis. Dan yang ketiga, Children's Independence and Adults' Roles in Enid Blyton's The Six Bad Boys, The Naughtiest Girl Again, and The Naughty Amelia Jane. Mahasiswa konsentrasi sastra diharapkan bisa lulus untuk menjadi peneliti dalam bidang sastra, penulis karya sastra dan non-sastra berbahasa Inggris, pengulas dan penyunting karya sastra dan non-sastra. Para alumni konsentrasi sastra, Prodi Sastra Inggris telah bekerja di berbagai bidang antara lain, menjadi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, seperti di Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Universitas Jenderal Sudirman. Beberapa alumni yang lain menjadi penulis dan jurnalis. Ada juga yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti di Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pariwisata. Terdapat juga alumni yang bekerja di lembaga internasional seperti di United Nations dan di Google. Berikut adalah para dosen pengampu konsentrasi sastra di Prodi Sastra Inggris UNY. Yang pertama, Ibu Dr. Widyasuti Purbani MA. Yang kedua, Bapak Sugi Iswalono MA. Yang ketiga, Ibu Ari Nurhayati M.Hum. Yang keempat, ada Bapak Rahmat Nur Cahyo MA. Yang kelima, Ibu Niken Anggraini MA. Yang keenam, Bapak Eko Rujito M.Hum. Yang ketujuh, Bapak Tri Sugiharto M.Hum. Yang kedelapan, Ibu Nandi Intan Kurnia M.Hum. Dan yang kesembilan, Bapak Ika Adiwijaya M.Hum. Demikian tadi paparan konsentrasi sastra, Prodi Sastra Inggris UNY. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 4. Dalam acara sosialisasi paket konsentrasi kali ini, saya Bu Titi ingin berbagi sedikit tentang konsentrasi linguistik yang ditawarkan di program studi sastra Inggris UNY. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, konsentrasi linguistik ini adalah salah satu dari 3 paket pilihan konsentrasi yang ditawarkan di prodi kita. 2 konsentrasi yang lainnya adalah konsentrasi sastra dan konsentrasi penerjemahan. Linguistics itu dipandang sebagai sebuah scientific study of language. Dan karena sifatnya yang scientific itu, maka teman-teman akan menjumpai banyak analogi, konsep-konsep, dan rumus-rumus yang ada di bidang ilmu eksakta, misalnya matematika atau biologi, diaplikasikan di dalam berbagai analisis linguistik. Jadi kalau kalian masuk ke sastra Inggris hanya untuk menghindari matematika, maka ketika kalian memilih konsentrasi linguistik, matematika, biologi, atau beberapa ilmu eksakta lainnya menjadi tak terhindarkan. Nah, kalau kalian dihadapkan pada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Yes? No? Ragu-ragu? Atau langsung bisa menjawab definitely no? Atau definitely yes?
Nah, sebelum bisa menjawab yes atau no, itu ada baiknya kita merefleksi diri sebelumnya. Mengingat-ingat kembali mata kuliah yang sudah teman-teman lakukan di semester terdahulu. Masih ingat tentu ya dengan mata kuliah Introduction to Linguistics di semester 2, Lexicographer di semester 3, Phonetics and Phonology juga di semester 3, dan mata kuliah Semiotics di semester 4. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang mata kuliah tersebut? Apakah kalian menyukainya? Apakah kalian suka dengan pengampunya? Bagaimana pendapat kalian tentang yang mengajar? Apakah ketika mengerjakan tugas, kalian mengerjakannya dengan senang? Apakah nilai yang didapatkan sesuai dengan yang kalian harapkan? Dan secara umum, apakah kalian puas dengan pelaksanaan mata kuliah linguistik yang sudah berjalan? Jika jawaban teman-teman dari beberapa pertanyaan ini mengarah ke sesuatu yang sifatnya positif, maka mungkin kalian memiliki ketertarikan di bidang linguistik untuk mengamati fenomena di linguistik, untuk melakukan analisis linguistik, untuk belajar linguistik lebih jauh. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan ini kemudian jawabannya cenderung agak sedikit negatif atau agak sedikit apatis gitu ya, mungkin kalian perlu menggali lebih dalam lagi. Sebetulnya apa sih yang menjadi minat saya ketika saya mengambil paket pilihan konsentrasi tertentu? Karena meskipun nanti kalian akan lulus dengan degree yang sama, sarjana sastra, tetapi bekal keterampilan yang kalian peroleh di masing-masing konsentrasi ini tentu akan bermanfaat gitu ya, dan mungkin bekalnya ini nanti akan berkontribusi secara berbeda gitu untuk karir kalian ke depan. Apa saja sih mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi linguistik? Ini adalah daftar mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi linguistik. Ada yang sifatnya common ground dan mulai diberikan di semester 2, yaitu Introduction to Linguistics, di mana teman-teman tentu masih ingat ya, bahwa mata kuliah ini berisikan segala hal yang sifatnya introductory tentang linguistics. Kemudian di semester 3 ada Lexicographer dan Phonetics and Phonology, yang buat saya pribadi cukup menantang untuk diikuti begitu. Kemudian di semester 4 ada Semiotics. Dan di semester 5, mata kuliah Common Ground ini menjadi lebih sedikit bobotnya dan fokus utama adalah di mata kuliah peminatan konsentrasi linguistik. Jadi di semester 5 ada discourse analysis yang diikuti oleh semua mahasiswa. Kemudian ada juga mata kuliah konsentrasi linguistik yaitu Theories and Schools of Linguistics. Ini tentang aliran-aliran ilmu linguistik begitu. Kemudian Pragmatics, kemudian Language and the Media, kemudian Social Linguistics dan Linguistics Research Methodology yang berbobot 3 SKS, dan ini merupakan mata kuliah yang berisikan tentang metode-metode yang dilakukan dalam penelitian linguistik. Kemudian di semester 6 masih ada juga mata kuliah Common Ground yaitu Aesthetics dan Stylistics. Kemudian untuk mata kuliah konsentrasi linguistik yang ditawarkan di semester 6 ada Historical and Comparative Linguistics, kemudian ada Psycholinguistics, kemudian ada Critical Discourse Analysis, dan Research Proposal and Seminar on Linguistics. Untuk deskripsi masing-masing mata kuliah ini teman-teman bisa amati sendiri ya isinya, deskripsinya seperti apa di buku kurikulum. Kemudian di semester 7 teman-teman bisa mengikuti mata kuliah pilihan bebas atau electives, yaitu ada Computer Mediated Communication dan Computational Linguistics. Computer Mediated Communication ini tentang komunikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Jadi apakah itu berupa email, kemudian blogging, kemudian juga yang sekarang ini ya media sosial dan seterusnya, itu dibahas di Computer Mediated Communication. Kemudian Computational Linguistics atau linguistik komputasi ini memerlukan skill yang baik begitu ya, antara skill di bidang linguistik dan juga di bidang komputer, karena ini berisikan pemrograman gitu, pemrograman untuk bahasa-bahasa. Jadi misalnya tentang dokumentasi bahasa-bahasa yang hampir punah dan
teman-teman merencanakan untuk bikin kamusnya secara digital. Nah, computational linguistics itu ngurusin yang seperti itu. Siapa saja sih yang ada di konsentrasi linguistics? Siapa saja tim pengampunya? Tentu teman-teman sudah tahu ya, ada Bu Erna. Bu Erna ini research interest-nya adalah di bidang social linguistics, multilingualism, dan applied linguistics. Kemudian ada saya tertarik untuk meneliti di bidang psycholinguistics, pragmatics, dan child language. Lalu ada Bu Susana yang research interest-nya adalah di bidang discourse analysis, social linguistics, dan applied linguistics. Lalu ada Pak Paulus Kurnianta yang sangat ahli di bidang language philosophy, aesthetics, dan discourse analysis. Berikutnya ada Bu Emi Nursanti yang research interest-nya adalah di bidang language and the media, kemudian conversation analysis, dan juga computational linguistics. Ini ada Pak Ika Adiwijaya. Pak Ika ini sangat tertarik dengan bidang pragmatics, kemudian generative phonology, dan systemic functional linguistics. Jadi sudah bisa menjawab belum nih? Kira-kira tertarik untuk masuk ke linguistics atau tidak? Atau masih ragu-ragu? Kalau saya sih dari deskripsi, kemudian nama-nama mata kuliah yang sangat menantang itu tadi, saya kok cenderung tidak merekomendasikan kalian untuk masuk ke linguistics. Loh kok? Ada beberapa alasan kenapa teman-teman sebaiknya tidak mengambil linguistics. Ini yang pertama. It's just ordinary, even too ordinary. Gitu ya. Apa sih yang kalian maui dengan masuk ke konsentrasi linguistics? Wong yang dibahas di dalam konsentrasi linguistics itu adalah hal-hal yang sifatnya ordinary, umum, remeh-temeh yang biasa kalian temukan. Ngapain? Gitu ya, ngapain? Cuma ngomongin talk and gossip saja, kalian harus masuk ke konsentrasi linguistics. Atau why researching slip of the tongue and stuttering? Mereka itu kan hal-hal yang sudah umum, yang biasa dijumpai in everyday talk. Ngapain harus dipelajari di psycholinguistics? Itu alasan yang pertama. Jadi terlalu biasa. Alasan yang kedua adalah bahwa some things are just too old. Ngapain kita mengalokasikan waktu untuk meneliti sesuatu yang sudah kuno? Misalnya di mata kuliah Historical and Comparative Linguistics, di mana teman-teman akan diminta untuk melakukan analisis terkait kapan prediksi waktu yang tepat ketika keluarga bahasa A terpecah menjadi beberapa subfamily. Atau ketika teman-teman diminta untuk menghitung prediksi waktu yang tepat itu kira-kira terjadi di tahun berapa. Dan apalagi hitungan itu dilakukan dengan rumus matematika, logaritma pula. Yang aduh, kalau bisa jangan deh. Alasan yang berikutnya adalah bahwa communication is everyday stuff. Kita semua sudah mahir ya berkomunikasi menggunakan bahasa dalam sehari-hari. So it's very easy to know what is meant by a speaker. Lalu kalau seperti itu, ngapain kita harus belajar tentang konteks? Ngapain kita harus pelajari si A ngomong seperti apa, si B ngomong seperti apa, untuk apa? We already know that. Gitu ya. Jadi pragmatics itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu menantang gitu ya. Karena yang dibahas di sana adalah hal-hal yang sifatnya sehari-hari kita. Kemudian yang keempat, alasan keempat kenapa kalian tidak perlu masuk ke konsentrasi linguistics itu adalah bahwa banyak hal itu sifatnya too abstract and theoretical. Hidup kita ini sudah susah ya, jadi nggak usah bikin hidup kita itu jadi tambah susah, tambah complicated. Theories and schools of linguistics yang dibahas di situ adalah berbagai macam teori, berbagai macam aliran di linguistics, mulai dari abad sebelum abad 20 sampai
di sekarang abad 21. Buat apa sebanyak itu teori diceritakan dalam satu semester? Kemudian ada pula critical discourse analysis. Discourse analysis saja sudah susah, ini ada lagi critical discourse analysis. Alasan yang berikutnya adalah, aduh, tim pengajarnya 6 orang ini. And do you want to meet them more frequently? Kayaknya kok nggak perlu ya, kayaknya kok nggak usah gitu ya. Bisa jadi Anda harus bertemu dengan mereka seminggu beberapa kali di konsentrasi linguistik. Dan apalagi ada 2, saya dan Pak Paulus yang saat ini sedang studi lanjut. Jadi sama dengan dari 6 ini hanya 4 yang akan mengajar di konsentrasi linguistik dengan banyak mata kuliah. Wih, jadi ketemu dengan mereka beberapa kali dalam seminggu. Siap nggak tuh? Alasan yang berikutnya adalah bahwa joining konsentrasi linguistik itu it's not taking you to any specific career. It just lets you make your own choice. Working in education, a bank, hospitality industry, or other you name it jobs. Jadi kalau kalian masuk ke konsentrasi linguistik ini, nggak jelas pekerjaan seperti apa yang bisa teman-teman cari, yang bisa teman-teman masuki, karena saking luasnya. Jadi mungkin malah bikin bingung. Gitu ya, seperti yang tercantum di buku kurikulum kita, bahwa kompetensi yang akan kalian peroleh ketika mengikuti mata kuliah yang ditawarkan di konsentrasi linguistik itu adalah mampu menghasilkan karya-karya tulisan terkait kebutuhan masyarakat pengguna bahasa dengan menjadi penulis karya sastra dan non-sastra, pengulas, penyunting, pewarta, peneliti, copywriter, praktisi wisata dan bisnis, atau wirausahawan di bidang industri kreatif. Sangat gak jelas ya, bisa masuk kemana-mana. Dan ini adalah alasan terakhir yang perlu betul-betul kalian pertimbangkan. You shouldn't choose linguistics because once you get into it, you'll fall in love with it. Jika sebelumnya analisis linguistik itu terasa menyeramkan, susah untuk dilakukan, jika kalian betul-betul mendalami, terjun di dalamnya, pasti dia layak untuk dicintai. Memang sesuatu yang menantang, layak untuk diperjuangkan kan? Jadi masih bingung nih, mau masuk linguistik atau tidak? Apa kabar? Sudah siap memilih paket konsentrasi? Paket pilihan penerjemahan bisa menjadi salah satu pilihan jika kamu tertarik dengan bidang ilmu yang aplikatif dan dinamis. Konsentrasi ini aplikatif karena mahasiswa akan secara langsung mempelajari bagaimana menjadi seorang penerjemah. Jadi, ilmu yang kalian peroleh dapat langsung diterapkan dalam profesi kalian nantinya. Dinamis karena kajian penerjemahan tidak berhenti pada penerjemahan teks tulis atau buku saja. Kalian juga bisa menerjemahkan teks-teks multimodal seperti film, komik, atau menjadi penerjemah lisan atau interpreter. Di masa yang akan datang, profesi penerjemah masih sangat diperlukan. Kita lihat data berikut ini. Pada tahun 2017, ada sekitar 14 bahasa yang banyak digunakan dalam aktivitas penerjemahan. Pada tahun 2027 nanti, setidaknya akan ada 62 bahasa yang digunakan, yang dapat menjangkau 96% populasi online di seluruh dunia. Fakta lain menunjukkan bahwa bahasa Indonesia termasuk dalam 10 besar bahasa yang digunakan di internet. Artinya, masa depan penerjemah masih menjanjikan. Penerjemahan akan beralih dari sekedar bisnis layanan bahasa menjadi bahasa bisnis itu sendiri. Mengapa penerjemahan itu penting? Penerjemahan sudah masuk ke dalam urat nadi bisnis global. Permintaan terjemahan terus meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan bahasa selain bahasa Inggris. Dan terutama karena perkembangan teknologi artificial intelligence atau
kecerdasan buatan, dan cloud-based translation platform. Loh, kan sudah banyak mesin penerjemah. Iya, namun mesin tidak dapat menerjemahkan dengan sempurna, meskipun saat ini sudah agak lumayan. Peran penerjemah di balik mesin itu masih sangat sentral. Jika kalian pernah mencoba menggunakan Google Translate, kalian akan tahu. Sesekali, kalian perlu mencoba menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan berbagai genre teks. Dan kalian dapat menyimpulkan apakah keberadaan kalian sebagai penerjemah masih diperlukan atau tidak. Siap atau tidak siap, mesin-mesin itu akan terus berkembang. Siap atau tidak siap, kalian harus menghadapi masa depan. Kalian juga bisa ikut mengembangkan mesin-mesin itu, bekerja sama dengan teman-teman linguis. Agar siap menghadapi masa depan, konsentrasi penerjemahan membekali kalian dengan berbagai bahan kajian. Kalian akan mempelajari penerjemahan teks sastra ataupun teks non-sastra, baik dalam bentuk tulisan, lisan, atau audiovisual. Selain praktek penerjemahan, kalian juga harus mempelajari beberapa teori dalam kajian penerjemahan. Kata siapa penerjemah tidak perlu teori. Mempelajari teori penerjemahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas terjemahan kalian, namun juga akan membantu kalian dalam mengevaluasi atau mengkritik teks terjemahan. Pada saat membaca teks terjemahan, novel misalnya, apa yang kalian rasakan? Apakah terjemahannya bagus? Sebagus apa? Apanya yang bagus? Jika dibandingkan dengan teks sumbernya, adakah perbedaan pada aspek-aspek tertentu? Di sini, pemahaman kalian tentang teori penerjemahan memegang peran kunci dalam evaluasi dan kritik terjemahan. Skripsi kalian juga akan membahas hal-hal seperti ini. Penggunaan teknologi dalam penerjemahan juga akan dipelajari, terutama penggunaan komputer dalam penerjemahan atau lazim disebut sebagai CAT atau Computer Assisted Translation. Dengan ini, aktivitas penerjemahan akan terasa lebih mudah. Keterampilan menerjemahkan kalian akan semakin berkembang dengan berbagai proyek penerjemahan, baik di dalam maupun di luar kelas. Pada saat magang non-kependidikan di semester 7 atau semester 8 nanti, kalian bisa magang di berbagai penerbit. Kalian bisa memilih penerbit di dalam atau di luar Jogja untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan menerjemahkan kalian. Tidak hanya keterampilan menerjemahkan, tetapi kalian juga bisa belajar seluk-beluk penerbitan dan penerjemahan secara profesional. Berbagai bahan kajian itu akan didapatkan dalam beberapa mata kuliah yang tersebar di semester 5 dan semester 6. Ada mata kuliah yang bersifat praktik, ada mata kuliah yang bersifat teoritis. Di semester 6, kalian harus bersiap untuk tugas akhir skripsi dengan mempersiapkan proposal penelitian kalian. Setelah lulus nanti, kalian bisa menjadi seorang penerjemah profesional seperti kakak kalian ini. Namanya Sigit Wibisono. Dia adalah seorang Head of Language Solution di PT Star Software Indonesia. Atau kalian bisa juga menjadi seorang interpreter, content writer, editor, atau yang lainnya. Beberapa kakak kalian juga ada yang menjadi dosen. Tapi yang paling banyak adalah menjadi manten. Nah, ini adalah beberapa dosen yang akan mengajar kalian di konsentrasi penerjemahan. Dan juga mereka nanti yang akan menjadi pembimbing skripsi atau menjadi penguji skripsi kalian. Ada Ibu Susana Widyastuti, Kaprodi Sastra Inggris saat ini. Ada Pak Yosa, ada Pak Donald, dan ada Pak Abe.
Oke, ini sekilas tentang paket konsentrasi penerjemahan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa bertanya. Selamat memilih. Sampai jumpa di kelas penerjemahan.